dari tadi anamnesis kita sudah selesai, maka kita akan sambil periksa pasiennya. Nah, untuk asesmennya, asesmen luka. Asesmen luka itu seperti biasa, luas luka, kedalaman lukanya, tepi lukanya bagaimana, dasar lukanya apa, ada apa di dalam lukanya, apakah masih ada penuh debris, ataukah ada bahkan sisa beling, atau ada sisa kerikil dan atau sebagainya. Dan kemudian apakah ada tulang yang terekspos dan jaringan apa saja yang hilang, kulit sajakah atau ada fasia atau ada otot atau ada saraf. Dan kemudian kita akan periksa fungsi. Setidaknya kita tahu ini adalah fungsi flexion dan extension. Untuk flexion, maka menggenggam ini apakah pasien masih bisa ataukah meregangkan tangannya juga masih bisa. Kemudian harus kita lihat kemudian dari kuku-kukunya, apakah ada cedera atau tidak ada. Jadi pemeriksaan itu akan tergantung dari tadi anamnesis itu kan pasti sebagian besar udah kita dapat tuh, sehingga kita akan tahu apa saja yang mau kita periksa berikutnya. Nah, otomatis kita look kan bagaimana tuh apa saja yang mau dari injurinya, bentuknya gitu kan, lukanya tadi dari luas luka, kedalaman luka, tepi luka, apa saja yang hilang. Nah, kemudian apakah ada rasa kebas, kesemutan pada daerah yang cedera, dan juga jangan lupa periksa dari distal dari yang cedera. Distal dari bagian yang cedera, apakah jarinya itu masih ada sensorinya, takut-takutnya kan kena sarafnya, atau bahkan apakah jarinya masih hidup, sehingga pembuluh darahnya itu apakah ada yang cedera atau tidak, warna biru atau bahkan udah pucat daripada jaringan sekitarnya tuh dibandingkan gitu. Nah, kemudian dan otot untuk tendon, maka bisa dinilai dari gerakan-gerakan jarinya sampai mana. Dan kemudian kalau untuk tulang patah biasanya disertai itu bengkak, apakah terlihat kemudian patah tulangnya. Nah, itu juga bisa kita nilai. Biasanya bengkak banget sih kalau udah patah tulang. Nah, maka ini kita lihat kan warnanya, seberapa warnanya berubah, kemudian posisi jarinya. Kalau bisa dilihat di sini finger posture-nya kok nggak sama ya, kok ada yang aneh ya. Nah, berarti kita sudah bisa mengevaluasi ada kemungkinan jarinya itu apakah ini ada yang patahkah, keseleo kah? Biasanya orang tadi cuma keseleo aja dok gitu. Nah, itu perlu kita waspada. Apakah keseleonya sampai sendinya terlepas yang membutuhkan perhatian khusus? Nah, itu harus kita evaluasi. Tadi seperti contohnya laserasi, maka apakah ada nyeri, kemudian apakah ada perdarahan yang aktif. Kok ini netes terus ya, kok nggak berhenti ya gitu. Terus kemudian apakah ada rasa kebas atau hilang, atau dok nggak berasa nih dipegang saya nggak terasa sama sekali gitu. Nah, kemudian udah mulai susah, biasanya bengkak, kok geraknya udah kaku atau bahkan aduh sakit banget dok nggak bisa digerakin. Nah, apalagi udah disertai dengan bengkak, maka kita juga harus ada kecurigaan, oh apakah disertai patah tulang atau posisi tangannya tadi yang nggak sesuai gitu. Kemudian untuk kelemahannya, misalnya tangannya dia jatuh dari sepeda motor, kena shoulder juga, ada kelemahan. Jadi itu kadang-kadang ada luka yang harus diperhatikan, apakah jangan-jangan ada cedera dari saraf besar ya, sehingga tangannya tidak bisa bergerak. Dan kemudian jangan lupa tadi kalau pembuluh darah, apakah dia ada pucat, dan kemudian apakah dia ada kebiruan atau tanda-tanda yang menandakan dia tidak berdarah atau tidak hidup di tangannya gitu. Nah, untuk soft tissue tadi ya seperti sudah disebutkan sebelumnya, apakah ada yang hilang jaringannya ataukah ada yang terlepas gitu. Itu harus juga diperhatikan. Nah, jika ada patah tulang tangan, maka biasanya dia swelling,
Dan kemudian ada berubah warna, kadang pudem dan hematom, kebiruan gitu di sekitar tulangnya. Terus perubahan bentuk seringkali juga terjadi gitu. Nah, maka di area patah tulangnya kalau dipencet pasti tenderness ya. Nah, apakah datang dengan infeksi? Nah, kalau udah infeksi pasti kita udah tahu tuh ya tanda-tandanya, dia bisa nyeri, dia kemerahan, dia bengkak, bahkan disertai dengan demam. Terus kemudian jangan lupa dicari sumber luka awalnya di mana. Selain dia juga pasti dok karena bengkaknya seringkali juga tidak bisa bergerak. Jadi dia geraknya udah mulai susah. Luka awalnya di mana, dia mulai cederanya di mana sampai terjadi infeksinya. Nah, simple anatomi, ada struktur di hand itu, ada kalau dia untuk menggenggam maka flexor tendonnya, kemudian ada nerve-nya, dan di tepi di antara tulang kanan kiri tulang itu ada pembuluh darahnya seperti ini. Pembuluh darah jari nggak besar ya, jadi pembuluh darah jari juga tidak besar. Jadi kalau udah mulai ada darah menetes, walaupun kalau jari itu cedera cukup stres, darahnya cukup banyak karena memang jari ini cukup mengandung banyak pembuluh darah. Jadi biasanya udah heboh tuh, iya berdarah terus, tapi bisa dibedakan kok kalau sudah memang arteri biasanya nggak berhenti tuh di dep gitu, nggak berhenti darahnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kayak physical examination, maka dia ada bengkak, kemudian dia ada istilahnya tuh twisting tuh dia jarinya berputar, kemudian jamming dia numpuk. Kalau crushing dia udah kita udah bisa lihat ya dia hancur, crushing duri kayak ayam geprek tuh gitu. Itulah jarinya kegeprek gitu. Nah, itu harus diperhatikan posisi-posisi jari itu tadi. Nah, jadi kalau udah sampai ada perubahan posisi tadi, twisting, jamming, atau bahkan ya kalau udah crush injury ya, maka apakah ada tulangnya yang patah, jangan lupa untuk pemeriksaan lanjutannya. Berarti kalau udah ada curiga, udah bisa kita untuk pemeriksaan lanjutan untuk tulangnya di ronsen X-ray. Kemudian apakah ada dia misalnya sendinya yang terlepas atau hanya tendonnya yang putus. Nah, itu memberikan tanda-tanda biasanya posisi jari dan atau gerakan jari yang tidak sama. Bisa dibandingkan kalau bingung nih, ini sebetulnya sama nggak ya kanan kiri? Dibandingkan aja dengan jari sebelahnya atau bahkan sebelahnya yang sehat gitu. Nah, kalau misal dia hanya kayak kebentur show gitu, dia kadang bisa bengkaknya tuh kadang cukup heboh ya gitu. Nah, dipastikan juga dengan X-ray apakah ada patah tulangnya atau tidak ada. Kalau tidak ada ya sudah, berarti kan kita hanya perlu untuk tindakan simple gitu, untuk membebat atau mensplinting gitu. Nah, kemudiannya pastikan tidak ada patah X-ray itu tadi. Nah, yang paling sering nih kasus-kasus yang ditemukan itu ya patah ya, kalau memang jari atau tangan patah, kemudian ada laserasi itu biasanya kena pisau, benda-benda tajam. Pernah sih dulu kalau di Jakarta tuh ada apa ice skating itu ya, ring skating itu. Jadi anaknya kena pisau dari sepatu ice skatingnya, itu juga perlu diperhatikan karena tajam pisaunya. Atau kalau misalnya dulu sering tuh di Salemba tawuran, kena tusuk, aduh bikin gemes, terus injury macam-macam, bisa kepetasan, amputasi. Nah, degloving itu adalah lepasnya soft tissue, jadi dia itu misalnya masuk ke mesin terus sampai kulitnya itu mengalami lepas dari putus dari pembuluh darahnya sehingga terjadi degloving injuries. Nah, kemudian luka gigit gitu, itu juga kadang kegigit sampai mau putus atau dari hewan juga dan termasuk infeksi. Nah, perlahan bisa dieksplor
lukanya. Nah, yang nggak boleh adalah ketika kita mengeksplor tuh sampai dikubek-kubek gitu, sampai pasien kesakitan. Nah, itu yang nggak boleh. Kita untuk melihat sedikit di depth, dilihat lukanya kedalamannya sampai mana, dasar lukanya sampai mana boleh. Tapi tidak sebaiknya sampai dikorek-korek, dicari tahu gitu. Apalagi kadang ketika kita ngubek-ngubek, nanti di dalamnya masih ada sisa benda asing yang takutnya mencederai jaringan sekitar. Jika perlu, maka seringkali kita kalau mau suntik dulu analgetik untuk membantu kita memeriksa baik-baik agar pasien tidak kesakitan gitu. Nah, jadi diingatkan jangan sampai, apalagi nih contohnya kayak kaca atau beling yang mengenai tangan, jangan sampai mencederai di dalamnya kalau udah kita ubek-ubek apalagi mencederai petugas medisnya. Nah, jadi ada baiknya kita berikan bantu analgetik untuk pasien agar tidak sakit tuh ketika diperiksa. Nah, kalau misalnya dia debrisnya banyak, bisa kita irigasi, semprot dulu tuh, siram-siram, kita lihat agar kelihatan dasar lukanya apa sih gitu. Karena kita mengevaluasi nih apa-apa aja, karena kalau udah sampai tulang berarti cukup dalam tuh lukanya. Yang kemungkinan adalah berarti tendonnya kena nih, ada struktur penting lainnya yang akan kena. Kalau memang simple aja kena kulit, maka dengan mudah kita bisa jahit dengan monofilament sutur. Nah, biasanya karena tangan ini setelah dibalut perlu splint itu untuk meletakkan posisi tangannya agar lebih nyaman. Nanti kita akan lihat contoh-contoh kasusnya.